Kami menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami. Hati kami lapar dan haus ingin berjumpa dengan Engkau. Kami berjumpa dalam rodan firman-Mu. Firman-Mu terus kami deklarasikan. Karena firman-Mu lah yang memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lawat kami, jamah kami. Ubahkan kami, tumbuhkan kami. Sehingga kami menuju keserupaan dengan Kristus. Hidup kami menunjukkan tabiat-tabiat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 8. Ya, laki-laki 1, 2, 3. Perempuan. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyandang kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Laki-laki. Setelah mereka berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya yang serta seorang prajurit yang saleh dan dua orang masih lalu bersama-sama dengan dia. Perempuan. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ya, sekian jauh pembacaan kita. Pagi ini kita mau belajar dari Kisah Rasul 10 dan Kisah Rasul 11. Dengan satu tema, ketika Roh Kudus tercurah di Kaisaria. Ketika Roh Kudus tercurah di Kaisaria. Saudara, pencurahan Roh Kudus akan terus terjadi. Alkitab memberikan penjelasan sebab bagi kamu janji itu. Artinya pencurahan itu terus berulang. Sejarah misi membuktikan, sejarah gereja membuktikan lahirnya pergerakan-pergerakan baru akibat pencurahan Roh Kudus. Dan Anda harus tahu bahwa Roh Kudus tercurah ada dalam skala besar, dalam skala sedang, maupun dalam skala kecil. Tergantung waktu pencurahan dan jumlah massa yang menerima pencurahan itu. Menarik saudara, semua memiliki tujuan yang mulia. Apakah pencurahan itu kecil? Mungkin hanya di sebuah jemaat lokal seperti ini. Atau dalam skala besar, mungkin di sebuah stadion. Atau mungkin di sebuah lapangan besar. Pencurahan terjadi dengan satu maksud. Untuk saya dan saudara berada dalam hidup yang penuh kekudusan. Kita mau belajar saudara pagi ini. Apa yang terjadi di Kaisaria? Karena maksud pencurahan roh supaya orang bertobat, meninggalkan segala apa yang tidak berkenan, lalu dia menjalani kehidupan dalam kapasitas sorga sebagai orang-orang kudus. Itu sebabnya pagi ini kita mau melihat apa yang terjadi ketika Roh Kudus tercurah di kota Kaisaria. Yang pertama, terjadinya pembaptisan
Roh Kudus. Mari kita buka ayat 44 sampai 46. Kisah Rasul 10. 1, 2, 3. Lima. Ya. Empat tujuh. Ya, saudara, kita lihat bahwa ketika Cornelius mendapat penglihatan untuk menyuruh orang menjemput Petrus di Yope, maka Petrus datang 4 hari kemudian. Lalu Petrus menyampaikan firman. Ketika firman itu dibagi, firman itu diberitakan, maka terjadilah ayat 44. Maka Roh Kudus tercurah di rumah Cornelius. Orang berkumpul pada waktu itu. Menjelang Petrus datang ke rumahnya. Ia mengumpulkan keluarganya. Ia mengumpulkan kenalannya. Ia mengumpulkan bawahannya. Karena dia adalah perwira tentara Italia. Lalu orang berkumpul mendengar Petrus menyampaikan kabar tentang Yesus. Lalu terjadilah ayat 44. Maka Roh Kudus tercurah di tempat itu. Itu yang disebut pembaptisan Roh Kudus. Orang mulai berbicara bahasa-bahasa baru. Kita buka ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi ketika terjadi pencurahan, Anda berbahasa roh, maksudnya memuliakan Allah. Tolong tidak menghakimi. Gereja telah mencatat ketika orang mengejek orang berbahasa roh. Sementara ayat bilang ketika orang berbahasa roh, dia sedang memuliakan Allah. Saya juga sudah bertobat, saudara. Karena pengaruh sekolah teologi kita suka ejek orang berbahasa roh. Apa itu orang karismatik? Sandal lama, sepatu baru. Kita lebih banyak mengejek, kita lebih banyak menghakimi. Sementara firman berbicara untuk mempermuliakan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, salah satu tanda orang menerima pembaptisan roh adalah dia berbicara dalam bahasa baru. Dan saudara menarik, waktu itu terjadi pembaptisan Roh Kudus, saudara. Mari kita buka, saudara, Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan ayat ini, saudara. Aku membaptis kamu dengan air. Jadi gembala kita baptis kita di salam dengan air sebagai tanda pertobatan. Perhatikan, saudara, yang disebut dibaptis itu bertobat. Jadi tidak ada anak kecil bertobat karena dia belum buat dosa. Nah, saudara menarik, tetapi Ia yang datang kemudian, Yesus, lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kita 3 kali dibaptis, saudara. Kita diselam oleh Bapak Gembala kita. Lalu kita menerima baptisan Roh Kudus. Lalu kita menerima baptisan api. Apa maksudnya? Ayat selanjutnya bilang begini. Ayat 12. Minta Ibu Gembala baca. Alat penampi sudah di tangannya.
Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara, ini tujuan akhir. Mengapa kita dibaptis Roh Kudus? Mengapa kita dibaptis api? Supaya kita bisa dipilah, dipisahkan. Saudara, Anda mengerti alat penampi? Orang Toraja bilang, Nyiro, minta, itu bahasa roh. Orang Medan bilang apa, Pak? Nainggolan bilang, Masaya Batang. Orang Menado bilang, perhatikan saudara, alat penampi ada di tangan Yesus. Untuk membedakan saya dan saudara, apakah saya beras atau hanya benir. Amin. Bagaimana cara membedakannya? Dia ditampi. Apa itu ditampi? Anda melewati goncangan. Amin. Anda digoncang saudara untuk dilihat apakah Anda ini beras atau hanya benir. Nah, saudara, menarik, hari-hari ini kita sedang melewati masa-masa penampihan, masa-masa goncangan. Salah satunya kita lewati bersama COVID-19. Itu goncangan global. Di situ orang ditapis. Di situ orang dinilai sejauh mana kekuatan imannya. Atau mungkin goncangan dalam kehidupan pribadi kita. Ya, seperti kesaksian tadi. Puji Tuhan, ibunya berdoa untuk anaknya. Akhirnya ketika dia cari dokter lain, tidak ada itu penyakit, saudara. Kita melewati proses, kita melewati goncangan, kita melewati benturan, kita melewati goyangan. Maka saya beras atau benir, alat penampi ada di tangannya. Dan di sana menjadi ujian bagi imanmu untuk dinilai apakah engkau beras atau benir. Kembali ke ayat itu saudara, kita tuntaskan ayat ini. Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, iman kita tidak dilihat hari ini. Tapi iman kita dilihat dalam kesetiaan kita sampai akhir. Amin. Amin, saudara. Saudara tidak bisa bilang, oh waktu saya pemuda saya aktif pendeta. Tapi sekarang karena saya sibuk, saya tidak rajin lagi. Oh tidak bisa. Tuhan melihat endingnya. Tuhan menunggu endingnya. Sampai di mana ukuran kesetiaan itu. Karena ketika kita hanya benir, maka kita akan dibuang. Karena kita tidak mampu melewati goncangan. Saudara dengarkan baik. Melalui pembaptisan Roh Kudus, Anda berjalan dalam kekuatan sorga untuk hidup di dalam kekudusan. Hari ini gereja tidak bicara lagi doktrin. Kita ketinggalan. Tapi hari ini gereja bicara tentang hidup di dalam kebenaran. Bukan kebaikan, bukan. Kalau baik saudara, budaya kita telah membentuk kita baik. Tapi dengarkan baik. Kita harus hidup dalam kebenaran. Sesuai standar ilahi. Mengapa? Karena yang masuk surga itu hanya orang yang hidup di dalam kekudusan. Sekali lagi kan kita harus tegas. Mau gereja tidak menyelamatkan. Pelayanan tidak menyelamatkan. Dan organisasi tidak menyelamatkan. Tapi ketika saya dan saudara hidup dalam kebenaran. Meninggalkan segala apa yang tidak berkenan. Maka dengarkan baik. Saya dan saudara layak menikmati surga yang maha. Kita hidup saja.
Mungkin orang bilang, dia hidupnya begitu. Biasa saja, tidak apa-apa. Yang penting kita hidup benar. Nah, ini menjadi persoalan tantangan bagi gereja Tuhan. Karena menarik saudara, hari-hari ini gereja dan orang Kristen terkoreksi untuk kita berjalan hidup dalam kebenaran. Satu ayat mengakhiri poin yang pertama ini, Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ya, jadi bukan karena kita menyanyi dalam gereja Tuhan, bukan. Tapi apa saya dan saudara melakukan keinginan Tuhan. Dengarkan baik, pembaptisan Roh Kudus untuk menuntun Anda menuju hidup berjalan di dalam kebenarannya. Yang kedua, terjadinya penglihatan. Ayat 4 dan ayat 10 dan 11. Mari kita buka untuk poin kedua. Ayat 4 saudara, Kisah Rasul 10. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ayat 10. Ayat 10. Ia bersabar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kayak lebar yang bergantung pada papan sucinya yang diturunkan ke tanah. Nah, saudara, ada 2 penglihatan. Satu di rumah Cornelius di Kaisaria. Ketika dia duduk, ada malaikat Tuhan datang. Hai Cornelius, doa dan sedekahmu diingat oleh Allah. Suruh bawaanmu menjemput Petrus di negeri bernama Yope. Yang kedua, Petrus di Yope sedang menanti makan siang. Turunlah penglihatan. Langit terbuka dan dia melihat makanan turun dari sorga. Dan Tuhan bilang makanlah. Tapi dia bilang haram. Tapi 3 kali penglihatan itu keluarlah statement yang mengubah kita. Bahwa apa yang halal bagi Tuhan tidak boleh engkau haramkan. Untung saudara ada penglihatan itu. Sehingga Anda bisa makan babi. Amin. Amin saudara. Karena penglihatan Anda makan babi. Karena dalam imamat diajarkan kita tidak boleh makan makanan yang berkuku belah. Memang tidak boleh. Haram. Haram saudara. Tapi karena Petrus dapat penglihatan di Yope. Maka Alkitab berbicara apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh engkau haramkan. Mari kita buka ayatnya saudara. Tapi saya tidak bicara makanan hari ini. Tidak bicara tentang makanan apa yang tidak boleh dan boleh. Ayat 11 tadi. Kita lihat ayat 12. Ini dia saudara ya. Kita kilas saja sedikit. Yang tidak boleh itu binatang berkaki 4. Binatang menjala, bukan tidak boleh. Ini yang nampak dalam penglihatan. Ayat 13. Bangunlah Petrus sembilan makanlah. Tapi dia bilang haram. 14. Aku tidak pernah makan yang haram. Jadi Petrus bilang ini sedikit-sedikit haram. Sedikit-sedikit bilang haram. Ayat 15 bilang apa?
Nah, ini dia yang mengubah umat manusia. Sehingga Anda boleh makan babi. Amin? Amin, saudara ya. Tapi jangan berlebihan makannya. Ayat 15 kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Inilah yang mengubah semua peraturan dalam imaman. Untuk pada akhirnya Anda boleh memakan apa yang haram dalam perjanjian lama. Nah, tapi saya tidak bicara tentang makanan. Firman Tuhan pagi ini bicara tentang penglihatan. Saudara, penglihatan itu Anda dalam keadaan sadar ditunjukkan sesuatu oleh sorga dan Anda melihatnya. Hari ini Anda nonton YouTube, orang bilang saya melihat Yesus datang. Betul. Nggak apa-apa. Karena Allah yang kita sembah ini, Allah yang menyatakan diri. Menunjukkan dirinya untuk kita tahu bahwa dia ada. Amin. Amin, saudara. Tuhan kita tidak sembunyi di surga. Tuhan kita tidak malu-malu tinggal di surga. Tidak. Dia menyatakan diri. Dan hari ini Anda bisa lihat dalam penglihatan. Tadi saya tangkap Ibu Rusten bilang, saya melihatlah tidak ada apa-apa. Nah, itu bahasa penglihatan, saudara. Nah, saudara, saya mau cerita sedikit tentang orang bernama Robert Alexander Jeffrey. Waktu dia tugas di Tiongkok, Cina, bertahun-tahun tidak ada jiwa yang dimenangkan. Lalu sekali waktu dia dapat penglihatan. Penglihatan itu ada peta Indonesia berlumuran darah. Dia lihat peta Indonesia berlumuran darah. Lalu dia mulai berdoa. Tanya Tuhan, apa maksud penglihatan itu? Saudara dengarkan baik, Paulus mengajar kita untuk menguji segala roh. Tapi cenderung kita ini, minta maaf, apalagi kita yang sekolah pendeta, kalau ada orang Pentakosta bilang, saya dapat penglihatan, kita langsung hakimi. Hati-hati kok itu, setan. Hati-hati kok itu, iblis itu. Hati-hati kok itu, dajjal. Iya. Biar orang pergi sekolah teologi begitu juga, hanya menghakimi, hanya menghakimi. Paulus tidak bilang hakimilah itu. Paulus tidak bilang kritiklah itu. Paulus tidak bilang seranglah itu. Tapi Paulus bilang ujilah segala roh. Saya bicara di hadapan hamba Tuhan. Saya bilang, ngapain Anda sekolah teologi kalau Anda tidak bisa menguji roh? Ngapain? 4 tahun sekolah teologi bikin habis uang. Lalu Anda tidak bisa menguji roh. Betulkah ini dari Tuhan atau dari mana? Kalau hanya menghakimi, orang tidak perlu sekolah teologi, kita gampang menghakimi. Nah, menarik saudara, waktu itu Robert Alexander Jeffrey menguji roh. Lalu dia mendapat jawaban dalam doanya untuk tinggalkan Tiongkok, Cina, datang ke Indonesia. Dia masuk di Pulau Bali dan mulai merintis pelayanan di Bali. Itu sebabnya hari ini di satu tempat di Bali ada perkampungan orang-orang Kemah Injil. Karena tekanan pemerintah Belanda, kolonial Belanda, dia tinggalkan Bali, datang di Makassar, menginap di Gunung Merapi, memakai tenda. Itu sebabnya karena tenda itu maka lahirlah gereja Kemah Injil. Dirikan sekolah teologi yang disebut sekolah tinggi teologi Jeffrey. Mencetak ribuan hamba Tuhan untuk disebarkan ke seluruh dunia. Mengapa saudara terjadi? Mengapa? Karena berangkat dari sebuah penglihatan. Amin. Amin.
Tuhan bicara kepadamu dalam penglihatan. Amin. Amin. Mari kita naik dalam dimensi iman lebih tinggi. Kita tidak bisa menjalani kekristenan biasa-biasa saja. Mari kita naik lebih tinggi untuk Tuhan memakai engkau bicara kepadamu melalui penglihatan. Ada penginjil bernama Richard Bonnke. Orang Jerman yang hidup kaya raya. Sekali waktu tahun 1973. Dia mendapat penglihatan. Dia melihat benua Afrika berlumuran darah. Ini hanya istrinya yang masih muda dan anaknya yang masih kecil. Tinggalkan Jerman Barat untuk pergi ke Uganda. Dan mendirikan badan misi dan mulai menginjili orang-orang kulit hitam. Dia mengalami tantangan dan air mata. Tapi dia mengerjakan itu berpuluh-puluh tahun. Akibat semua penglihatan. Dan hari ini Anda mendengar tentang tuaian jiwa yang ada di benua Afrika. Saudara, menurut data terakhir, negara-negara Afrika Utara sampai Afrika Tengah, Nigeria, dalam satu hari ada 16.000 orang menerima Yesus. Saya ulangi, 16.000 jiwa menerima Yesus. Dan di Nigeria hari ini ada gereja panjangnya 3 kilometer, lebarnya 3 kilometer. Waktu dicerita saya tidak percaya. Masa ada gereja 3 kilometer? Berapa kalinya gereja kita ini? 5 kali 17. Lalu ketika saya bertanya kepada ketua daerah saya, dalam betul Pak Pri, kami ke sana dengan ibu. Kami lihat gereja itu panjangnya 3 kilometer, lebarnya 3 kilometer. Mengapa? Sebuah tempat yang disediakan untuk tuaian akhir zaman. Mengapa terjadi? Berangkat dari penglihatan Richard Bonnke yang melihat benua Afrika berlumuran darah Yesus. Ini penting, saudara. Saya dan saudara harus menangkap suara Tuhan melalui penglihatan. Amin. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau Tuhan memperlihatkan sesuatu kepadamu secara supranatural, engkau harus mengujinya. Betul kain dari Tuhan. Dan engkau berjalan dalam petunjuk Tuhan. Saya kasih ayat 2 mengakhiri poin kedua ini. Yesaya 30 ayat 21. Yesaya 30 ayat 21. Yesaya 30 ayat 21. Ada yang ayat 20 dulu supaya boleh kita baca sama-sama supaya Anda yakin. Mau ada ayat yang berbicara 1, 2, 3. Ya, ayat 20 kita lihat. Jelas ayat ya kan? Ya. Namun pengajarmu, kita terjemahkan ini Roh Kudus, tidak menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat dia. Nah, ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Nah, dalam pengalaman mendengar suara Tuhan itu dari belakang kita, saudara ya. Ya, mungkin ada yang pernah mengalami selalu dari belakang. Nah,
Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu ke kanan atau ke kiri. Jadi semua suara Tuhan untuk memberi Anda petunjuk. Apakah engkau ke kanan atau ke kiri. Pastikan Anda menangkap suara Tuhan. Satu lagi saudara. Ayub 33 ayat 14. Ayub 33 ayat 14. Ya. Kita baca sama-sama ya. Ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Ayat 15. Ya, kembali ayat 14. Allah berfirman dengan 1, 2 cara. Allah bicara kepadamu, hai umat Tuhan. Tapi orang tidak memperhatikannya. Itu tadi. Karena kita hanya kritik orang. Kita hanya menghakimi orang. Jadi ketika Tuhan bicara, akhirnya kita tidak percaya. Logikanya begini. Tuhan itu Bapakmu. Amin. Amin. Tuhan itu Bapakmu. Amin. Masa Bapakmu tidak bicara sama engkau anaknya? Saya ulangi. Masa Bapakmu tidak bicara sama engkau anaknya? Kalau dia tidak bicara, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupmu. Ya? Ya? Saya punya teman, saudara, teman sekolah. Kalau datang di rumah saya, dia cemburu. Melihat saya akrab dengan bapak saya. Lalu saya tanya, kenapa? Dalam bapak saya tidak pernah bicara, Kak. Sama-sama bapakmu tidak, iya. Saya takut bela. Ya, ini bapaknya itu pendoa sapaan. Kalau berdoa pagi-pagi 1 jam. Nah, kesempatan baginya curi minyak rambutnya. Ada minyak rambut namanya lavender. Ada di belek-belek kecil itu. Ketika bapaknya berlutut, dia masuk. Dia curi minyak rambutnya, dia pakai baru pergi sekolah. Mengapa? Karena bapaknya tidak pernah bicarai dia. Saya punya bapak, selalu bicarai saya. Dan saya tumbuh sukacita seperti dia. Nah ini bapakmu di sorga. Amin. Bapakmu di sorga berfirman dengan 1, 2 cara. Tapi engkau tidak memperhatikannya. Bapakmu di surga bicara kepadamu, tapi engkau tidak perhatikan. Melalui apa? Melalui mimpi dan penglihatan pada waktu engkau tidur. Boleh buka kembali? Ayat. Ya, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi saya harap keluarga jiwa berubah. Kalau Anda mimpi, uji. Uji. Apakah ini dari Tuhan? Kalau bertentangan dengan firman, itu bukan dari Tuhan. Kalau sesuai firman, itu dari Tuhan. Jangan sampai Tuhan sudah bicara berkali-kali, tapi Anda tidak memperhatikannya. Akhirnya malaikat bilang, tidak usah bicara itu. Memang tidak mau dengar. Ya. Ya, Roh Kudus bicara. Tinggalkan itu dosa. Banyak orang bertanya, Pak Pendeta ada dosa namanya menghujat Roh Kudus. Katanya tidak diampuni. Ya. Roh Kudus sudah bicara, tinggalkan minumanmu, tinggalkan mabukmu, tinggalkan judimu. Anda bilang, Anda apa-apa Ji, sekali seminggu. Bikin panas badan, bikin keluar angin. Roh Kudus terus bicara, bertobat anakku, engkau tidak mau dengar.
Sekali waktu engkau sakit, gangguan pada hati karena minuman. Lalu Tuhan bilang, hai anak Adam, pulanglah. Engkau tidak bertobat. Itu yang disebut menghujat Roh Kudus. Tuhan bicara berkali-kali, tapi engkau tidak perhatikan. Engkau mati di dalam dosamu. Ini penting karena kita sedang menuju surga. Kalau Anda melanggarnya, Anda melok turun ke neraka. Siapa yang salah? Tuhan sudah bicara, Anda tidak memperhatikannya. Tuhan sudah bilang bertobat, Anda tidak mau dengar. Dengarkan baik. Surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang penuh kekudusan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir. Terjadinya penjangkauan bangsa-bangsa. Penjangkauan bangsa-bangsa. Pasal 11 ayat 16 sampai 18. Pasal 11 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama poin ketiga ini. 1, 2, 3. Belas. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sebenarnya Petrus agak ragu menuju rumah Kornelius. Karena Kornelius itu tentara Romawi, bukan orang Yahudi. Tapi ketika dia memberitakan firman, turunlah Roh Kudus, membaptis mereka. Dan ketika dibaptis, maka momen Kisah Rasul 11 menjadi penentu selanjutnya untuk menjangkau orang di luar Yahudi. Saudara, hanya 3 peristiwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebelum Roh Kudus tercurah. Bagaimana Tuhan menjangkau bangsa-bangsa. 1, peristiwa Sodom dan Gomora. Tuhan mengutus 2 malaikatnya datang di negeri Sodom supaya orang Sodom bertobat akan bahaya LGBT, homoseks dan lesbian. Sejak kejadian Tuhan sudah tegaskan bahwa Tuhan menunggang malaikat Sodom dan Gomora karena dosa LGBT. Dan Petrus bilang untuk menjadi peringatan di hari-hari kemudian bahwa peristiwa Sodom dan Gomora mengingatkan kita bahwa sekali waktu Tuhan akan menunggang malaikat negeri ini karena dosa manusia. Tuhan mengingat Lot karena doa syafaat Abraham. Saya akan mendorong Anda terus-menerus untuk masuk doa berantai. Karena di situ Anda akan mendoakan keluarga Anda. Dan sekali waktu dia akan penuh Anda di surga. Karena doa syafaatmu, jiwa itu tidak binasa. Amin? Amin? Amin, saudara. Nah, yang kedua, ada bangsa di luar Israel yang dijangkau Tuhan, yakni Nineve. Saudara, waktu kita belajar sekolah teologi, kita pikir Yunus itu
tidak ke Niniwe karena dia takut. Tapi setelah saya jadi dosen, saya menemukan sesuatu yang baru. Yunus tidak mau ke Niniwe. Akibat dalam paradigma Yunus, mau keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Di luar Israel tidak ada keselamatan. Pada akhirnya Yunus sadar dan akhirnya Yunus pergi. Bangsa yang ketiga yang dijangkau adalah Samaria. Yesus menerobos perbatasan. Lalu dia masuk ke Samaria, memenangkan perempuan Samaria, lalu memenangkan penduduk Samaria. Dan hari ini saudara, lewat pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul 10, membuka paradigma kita mau keselamatan itu untuk bangsa-bangsa. Saudara harus mengubah paradigma Anda dalam mengasihi jiwa. Jangan terlalu banyak habis waktu menghabiskan di jemaat lokal. Mari memikirkan jiwa di bangsa-bangsa. Jiwa di bangsa-bangsa. Dan langkah awalnya engkau mulai berdoa untuk jiwa-jiwa itu, saudara. Amin. Amin. Karena melalui pencurahan Roh Kudus dikasih kaisarnya, maka terjadinya penjangkauan bagi bangsa-bangsa. Dengarkan baik saudara, Tuhan akan memakaimu seperti Tuhan memakai Yunus. Yunus lari, tapi Tuhan mengejarnya. Yunus dibuang, dia bilang saya selamat. Tidak saudara, Tuhan mengejarnya. Yunus masuk perut ikan, dia bilang saya selamat. Tidak saudara, Tuhan mengejarnya. Dengarkan baik jemaat Kima. Kalau Tuhan mau memakaimu, Tuhan mengejarmu. Sampai kau tunduk di kakinya, berlutut, lalu mulai berdoa untuk bangsa-bangsa. Itu yang Tuhan mau. Karena lewat momen Kisah Rasul 11, maka keselamatan itu untuk bangsa-bangsa. Berhenti saudara, memikirkan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri berhenti. Mari mulai melihat jiwa-jiwa lain untuk engkau berdoa dan menjangkau mereka. Berpuluh-puluh tahun kita hanya ingin dilayani. Sampai kita tua tidak pernah melayani. Karena kepentingan diri. Mari belajar saudara untuk mengubah paradigma. Setelah engkau menikmati keselamatan, ada orang di bangsa-bangsa yang merindukan keselamatan itu. Mari bergerak saudara. Karena Tuhan akan mengejarmu seperti Tuhan mengejar Yunus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.